Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Masih di Jakarta bareng Bocan. Kali ini Bocan mau nge-review hotel bintang 5 lainnya yang ada di Jakarta. Kita mau nginep di DoubleTree by Hilton. Ini udah banyak juga Bobers yang request Bocan buat review hotel ini, dan kali ini Bocan turutin. Jadi buat Bobers yang udah penasaran sama dalamnya DoubleTree, atau Bobers yang lagi pengen staycation di Jakarta aja nggak mau repot, pokoknya harus nonton videonya sampai habis. Dan ini tuh jalannya ya lewat arah Menteng sih Bobers. Kalau misalnya pas jam-jam siang sih aman, lancar kayak gini. Terus juga kayaknya ini nggak kena ganjil genap, jadi Bobers nggak perlu khawatir tuh kalau misalnya mau staycation pas weekday. Kalau pas weekday bolos dong ya. Tapi sebelum kita review hotelnya secara detail, Bocan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotelnya lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobers nemu harga hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com, diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk DoubleTree Hilton Jakarta ini harga kamarnya itu mulai dari 1.600.000-an untuk tipe kamar standar double atau ranjang lain. Jadi Bobers bisa pilih mau ranjang double atau yang twin. Terus juga ada tipe kamar deluxe. Ini harganya mulai dari 1,9 jutaan. Ini belum sama sarapan. Kalau sama sarapan harganya jadi 2.100.000-an. Kalau saran Bocan, Bobers harus ambil yang sama sarapannya, karena sarapan di DoubleTree Hilton Jakarta ini tuh enak banget. Pokoknya nanti Bobers lihat videonya sampai habis. Selain itu ada tipe kamar eksekutif double. Ini harganya mulai dari 2.500.000-an. Nah, kemarin Bocan ambil tipe yang eksekutif ini Bobers, karena kalau yang eksekutif ini Bobers bisa dapat benefit free access ke eksekutif lounge-nya. Dan untuk Bobers yang mau nginep dengan hemat, jangan lupa harus banget pesennya lewat tiket.com, karena masih bisa pakai kupon Bocan 500k, diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksinya 300.000 aja. Dan kupon ini juga bisa Bobers pakai buat nginep kapan aja. Kemarin kan Bocan pesen DoubleTree Hilton ini harga awalnya itu 2.500.000-an ya Bobers untuk tipe kamar eksekutif, dan setelah dipakein kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 255.000. Netnya jadi 2.200.000-an ya, hampir 2,3, tapi tetap masih murah banget. Dan lumayan Bobers, selisihnya bisa dipakai buat cari makan di luar kan. Jadi buat Bobers yang mau staycation atau vacation, buruan buktikan murahnya beli di aplikasi tiket.com sekarang. Dan sekarang kita udah sampai di DoubleTree by Hilton nih Bobers. Ini pintu masuknya lewat sini. Bangunannya dari luar kelihatan unik ya, bentuk kotak gitu. Terus ada tulisannya, jadi gak usah takut nyasar. Di sini ada security check, tapi ya cuma security check yang pakai pas satpam aja, nggak pakai anjing pelacak Bobers. Abis itu kita langsung lanjut ke area drop off-nya. Jadi dari pintu masuk tadi sampai ke drop off-nya tuh lumayan jauh, dan ini Bocan nginep pas weekend. Makanya nggak macet kali ya karena pas weekend. Terus juga penuh nih Bobers hotelnya. Ini kita turun langsung dari sini. Nah, ini bellboy-nya ada di depan sana, tapi dia langsung sigap sih Bobers, langsung datang nyamperin begitu ada tamu datang. Terus langsung bantuin juga buat mindahin bagasinya. Sekarang kita lanjut ke area resepsionisnya ya. Suami biasa lanjut ke parkiran, Bocan lanjut check-in. Kalau parkirannya ini ada di lantai basement nih Bobers, jadi parkirannya tuh juga luas, nanti Bobers bisa lihat. Terus karena di basement ya, jadi nggak perlu takut kepanasan mobilnya, karena udah pasti adem kan, nggak kena matahari langsung. Terus juga kalau misalnya meeting point buat pesen ojol, itu juga dari basement. Jadi dari kan ada akses lift tuh yang buat ke lobbynya, nanti janjian sama abang ojolnya di situ. Nah, ini area parkirnya cukup luas ya Bobers. Terus juga di basement sini ada masjid gitu, jadi Bobers bisa jumatan. Dan kita langsung check in aja. Akses buat ke lobbynya di sini ada security check lagi. Nah, ini abang ojol nanti janjian di sini nih Bobers. Jadi pemeriksaannya cukup ketat ya. Terus juga kita harus scan barcode Peduli Lindungi sama cuci tangan. Nah, langsung naik ke liftnya.
Karena ini lift cuma sampai lobby doang, jadi dia nggak pakai akses card lagi. Tuh, liftnya cuma buat sampai lobby doang. Dan kita langsung ke lobbynya. Ini di area lobby ada ATM juga, jadi hotelnya beneran fungsional banget ya. Ada masjid, terus juga ada ATM. Nah, ini adalah suasana lobbynya pas weekend. Rame banget. Pas check-in Bocan tuh sempat antri beberapa tamu gitu. Udah lumayan panjang antrinya. Ini tadi udah agak sepi nih Bobors. Tadi pas Bocan nunggu tuh panjang banget antriannya. Itu Bocan udah nyampe depan tuh, udah kelar beberapa tamu di depannya. Nah, ini di lantai lobby itu juga ada coffee shop. Terus lobbynya sih cukup luas ya. Cuma kalau pas lagi banyak tamu itu lumayan PR juga Bobors. Jadi kursinya tuh kayak nggak cukup. Mungkin tamunya yang kebanyakan kali ya, atau pas di jam-jam sibuk gitu. Nah, ini area kursinya di sebelah sini sama di samping gitu. Kalau yang di sana kan udah coffee shop ya. Kalau kita nggak jajan duduk kayaknya nggak enak. Terus khusus untuk DoubleTree ini setiap check-in pasti kita dapat cookies. Nah, ini tadi Bocan tuh udah check-in, cuma kamarnya belum siap kan. Jadi kita dapat free access. Bukan free access, kamar Bocan emang udah dapat free access ke lounge-nya. Cuma kalau anak-anak kan nggak boleh masuk. Nah, tapi karena ini nunggu kamar, jadi kan bukan dari Bocan ya salahnya, maksudnya emang kesalahan dari hotelnya. Jadi buat menebus itu akhirnya kita diizinin nunggu di lounge ini sama anak-anak. Nah, di sini kita bisa afternoon tea, jadi nggak perlu nunggu di bawah. Tadi kan di bawah agak rame tuh. Di sini bisa nunggu dengan tenang, dengan santai sambil ngemil-ngemil cantik. Nah, ini cookies yang tadi dikasih sama resepsionisnya nih Bobors. Tuh, dikasih 2 cookies. Ini cookiesnya enak. Yang DoubleTree Surabaya juga dapat cookies. Nah, ini afternoon tea-nya. Jadi Bobors bisa request kopi, atau mau air mineral, atau mau jus, atau soft drink. Ya, pilihan minumannya cukup banyak. Terus kalau sore nanti ada evening cocktail. Nah, ini eksekutif lunch-nya ada di 3 lantai teratas gitu, Bocan lupa tepatnya. Jadi kita bisa lihat pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Nah, terus tadi tuh resepsionisnya nyamperin ke atas Bobors, sekalian ngasih kunci kamar. Kamarnya udah siap, jadi Bocan nggak bolak-balik harus turun ke lobby lagi, langsung menuju ke kamar. Nah, kamar Bocan tuh ada di lantai 18. Jadi kalau untuk tipe kamar eksekutif, dia tuh dapet kata resepsionisnya 3 lantai teratas gitu Bobors. Dan ini dia kamar Bocan. Ini katanya udah disanitize. Terus pas masuk kamar, barang-barang juga udah ditaruh di kamarnya sama bellboynya. Terus ini dia tipe kamar eksekutif. Sebenarnya kalau untuk tipe kamar dia tuh sama aja Bobors. Jadi mau yang double, deluxe double, atau yang eksekutif, kamarnya tuh sama. Cuma bedanya di letak lantai sama benefit yang ke lounge itu. Nah, tapi kalau misalnya Bobors mau kamar yang ada bathtub, itu ada tipe suite, harganya katanya sekitar 3 jutaan. Dan kamarnya cukup luas ya Bobors. Terus ini ada dinding kaca yang dari kamar mandi. Terus kalau Bobors mau request yang connecting room, itu juga bisa tuh, karena kamarnya ada beberapa yang connecting room. Terus yang paling Bocan suka adalah dinding kacanya. Nah, ini Bocan dapet pemandangan kolam renang, jadi enak, pemandangannya ijo-ijo gitu. Bisa lihat kolam sama pepohonan, gak cuma lihat gedung gitu kan. Terus di samping tempat tidur di atas nakas itu ada fasilitas telepon sama jam waker. Nah, ini TV-nya nih Bobors. TV-nya udah Smart TV tapi nggak bisa YouTube sama Netflix, jadi cuma TV kabel aja. Terus kalau desain kamarnya sih modern banget ya Bobors, bisa dilihat tuh dari bentuknya yang unik, lengkung-lengkung gitu. Terus juga dari backdrop TV-nya, nuansanya tuh yang modern banget. Terus juga di sini ada fasilitas lemari, disediain ekstra bantal juga. Dan ini lemarinya lengkap ya, ada safe deposit box, terus juga ada laci-laci sama tadi ada bathrobe. Dan di samping sini ini ada coffee set, ada coffee maker lengkap tuh sama teko listrik segala macemnya. Nah, ini nih chillernya kelihatan bayangan kakinya. Oke, kita beralih ke ujung lemari sebelah sini. Ini disediain iron board juga sama payung. Jadi fasilitasnya udah memadai banget buat kenyamanan kita. Dan kita lihat kamar mandinya sekarang nih. Kamar mandinya beneran nuansa futuristik karena ada lightningnya gitu di cermin-cerminnya. Terus wastafelnya sih nggak terlalu luas, tapi Bocan suka banget sama amenitiesnya karena dia pakai
Evelyn and Crab apa gitu. Itu wanginya enak banget. Pokoknya grupnya Hilton tuh pakai amenities itu Bobers. Bocan suka banget ngumpulinnya, wanginya enak. Tapi kalau udah dikumpulin sayang buat dipakainya karena wanginya terlalu enak tuh. Oh, Crabtree and Evelyn. Tapi kalau yang di Doubletree ukurannya tuh lebih kecil. Kalau yang di Hilton botolnya agak sedikit lebih gede, dikit doang sih bedanya. Tapi oke lah ya amenitiesnya. Terus kamar mandinya juga bersih. Sekarang kita mau makan siang nih sebelum berenang. Jadi Bocan pesen ojol. Dan ini favorit nih, pasti Bobers tahu. Bocan udah sering banget pesen bebek kaleo ini karena enak. Di deket Doubletree tuh di Menteng tuh ada bebek kaleo, jadi nggak terlalu jauh. Ini mantep banget Bobers, harus kalau Bocan sih favoritnya cobain yang bebek rica, itu sambelnya enak. Tapi semuanya enak sih, mau yang bebek ireng, mau yang sambal biasanya, pokoknya enak deh. Cuma yang nggak enak itu bau kardusnya. Itu si bebek kaleo harus ganti, itu kardusnya baunya nggak enak banget, tapi makanannya enak. Oke, kita beralih ke berikutnya, kita mau berenang. Nah, buat berenang ini kita masih perlu reservasi ke penjaga poolnya, jadi Bobers bisa nelpon nanti ke operator dan nanti ditentuin tuh jam-jam yang kosong tuh ada jam berapa. Nah, Bocan tuh kebagian jam 5:30 sore. Udah kesorean karena tadi pas makan siang, jadi nggak bebas gitu deh karena ya dibatasin sih, masih pandemi kan. Nah, kolam berenang itu ada di bawah sini di lantai G, jadi di bawah lobby gitu. Terus juga di sini kayak ada restoran yang namanya Indigo, dan ini kolam berenangnya nih tuh udah disediain anduk. Terus juga ini yang nentuin kita kapan masuknya jam berapa. Terus dia juga perlu ngecek kita udah reservasi atau belum. Dan setelah udah clear semua, kita lanjut ke pool. Untuk kolam anaknya itu ada di paling ujung, jadi kita jalan terus ke ujung sini. Nah, ini kedalaman kolamnya variatif, tapi paling dalamnya masih di 1,4 meter. Jadi buat Bobers yang tingginya 150 kayak Bocan masih aman lah ya, 150-an masih aman. Dan kalau kolam anaknya sih 0,5. Jadi kolam dewasanya tuh kan panjang banget nih Bobers, lihat tuh ya, melengkung dari ujung ke ujung muter gitu. Jadi ada yang 1,2, ada yang 1,4, sama ada yang 1 meter. Tapi paling dalamnya tuh di 1,4. Nah, ini kolam anaknya juga cukup luas. Untuk airnya ya standar ya Bobers, bukan yang kolam hangat gitu. Dan anak-anak sih bersenang banget berenang di sini karena kolamnya gede, terus pas weekend kan ya, jadi banyak temennya. Cuma saat itu cuacanya tidak terlalu mendukung karena udah mendung-mendung gini Bobers, dan mungkin karena Bocan kesorean juga ya, jadi udah agak gelap. Dan sebenarnya tuh Bocan pengen jajan di Indigo Pool Bar-nya tadi, cuma karena abis makan bebek kaleo kan, jadinya masih kenyang, anak-anak juga masih kenyang, jadi ya udah anggap aja itu trik buat menghemat kan, jadi nggak keluar budget lagi. Nah, ini Bobers lihat deh, poolnya asik karena bener-bener gede banget, dari ujung ke ujung tuh muterinnya capek pokoknya. Terus juga di sekelilingnya tuh kan banyak pepohonan, jadi nuansanya tuh yang sejuknya dapet banget walaupun ini di tengah kota kan. Dan banyak fasilitas daybed, terus banyak yang kayak gazebo gitu Bobers, jadi enak tuh buat santai-santai kalaupun nggak berenang, atau buat sambil nemenin anak-anak berenang kan. Nah, ini juga ada jembatan kaca gini, lumayan lah buat foto-foto atau buat pindah kalau dari ujung ke ujungnya susah, nggak mungkin nyemplung. Nah, ini di samping kolam renang ada area fitnessnya juga Bobers. Kalau buat fitnessnya kayaknya sih masih perlu reservasi juga ya, tapi nanti Bobers bisa langsung cek sih ke resepsionisnya kalau nginep. Dan ini suasana menjelang malam harinya, lampu-lampunya udah mulai dinyalain, makin cakep ya lampu-lampu hiasnya, terus di tengah pepohonan kayak gitu kan, jadi lucu banget tuh, asik nih kalau misalnya Bobers nggak nginep gitu ya, lagi mau cari tempat nongkrong di kafe-kafenya, kayaknya cafe Indigo ini juga bisa nih buat dicoba nih. Dan kita udah selesai berenang, kita mau balik ke kamar nih Bobers. Tuh, nuansanya ini anak muda banget ya, mulai dari lightningnya yang dipilih warna-warna ngejreng gitu. Terus kita mau balik ke kamar, dan abis mandiin anak-anak, Bocan mau evening cocktail. Ini sayang aja kalau dilewatin kan, karena walaupun makanannya tuh kecil-kecil gitu, tapi pengen kasih tahu Bobers seperti apa evening cocktail di Doubletree, worth it apa enggak, nanti Bobers bisa nilai.
Dan ini dia menu evening cocktailnya. Jadi ini tuh bukan makan sih Bobers, tapi lebih tepatnya cemilan. Ini ada susinya enak banget. Bocen tuh sampai nambah ngambil 3 piring gitu. Nah ini susinya enak nih Bobers. Cuma Bocen tuh datangnya ketelatan karena habis mandiin anak-anak kan. Kayaknya evening cocktailnya tuh sampai dari setengah 6 sampai jam setengah 8 gitu deh. Jam setengah 8 atau jam 7 gitu, gak terlalu lama. Kebanyakan sih yang nyobain evening cocktailnya tuh bule sama Jepang gitu Bobers, banyak kan tamu-tamu luar. Nah ini penerangan di dalam kamarnya, oke ya, pencahayaannya bagus, Bobers bisa atur mau buat kerja atau mau buat santai. Tapi kalau tidur sih pastinya digelapin sambil buka jendela lebar-lebar kan. Dan ini pagi harinya, pas banget lagi berkabut mendung, lagi hujan-hujan terus, gak berasa Bobers, kira itu masih pagi aja kan bawaannya, ternyata udah siang, ternyata itu mendung. Jadi yaudah kita langsung sarapan. Ini Bocen sarapannya agak kesiangan nih, sekitar setengah 10. Tapi karena weekend jadi sarapannya tuh sampai jam setengah 11. Tuh Bobers lihat tadi setengah 10 Bocen baru sampai restoran. Nah ini kita ditanya tadi nomor kamarnya, terus langsung diarahin ke meja yang masih kosong. Restorannya luas banget ya Bobers, terus ada outdoor sama indoor, cuma di indoornya tuh masih hujan. Dan Bocan suka banget sama sarapan di Double Tree Jakarta ini karena semuanya variatif dan enak-enak Bobers. Tadi jusnya tuh ada yang fresh healthy juice, gak cuma chill doang. Terus juga ini ada aneka salad, aneka sushi, sampai keju-kejuan. Terus nih buah-buahannya nih Bobers, ya walaupun buah-buahannya masih standar tapi oke lah ya, masih ada manisan dan lain-lain. Terus juga Bobers lihat ini aneka rotinya. Terus ini kayak Bobers bisa bikin apa, oatmeal sendiri ya namanya. Tuh Bobers bisa pilih sereal juga. Dan untuk menu makan paginya itu juga enak banget. Jadi walaupun dia ada menu internasional tapi tetap yang paling dominannya itu adalah menu Indonesia. Ini ada ketupat Padang, terus juga ada nasi gurih, ada karedok sama gado-gado yang dibikin fresh gitu, langsung ulek sama mbaknya. Nah ini makanannya nih Bobers, ada semur, ada aneka mie-mian juga, terus juga ada dimsum, dan ada sushi juga pastinya, ada miso supnya juga. Pokoknya pilihan menunya tuh banyak banget dan Bocan suka semua sama makanannya. Tuh ini ada bubur ayam, ada siomay, sama dimsum sama ya. Pokoknya sarapannya enak-enak semua. Dessertnya juga nggak ketinggalan, lengkap. Nggak cuma dessert yang dari roti-rotian atau puding, tapi juga ada bubur ketan hitam. Pokoknya tiap hari tuh katanya menunya ganti-ganti. Dan ini menunya pas Bocan nginep pas weekend tuh jadi enak banget kali ya. Tuh ada ketoprak, sorry bukan gado-gado tapi ketoprak. Ini ketopraknya juga pedesnya enak, mantap bumbunya. Nah ini granola, yang tadi Bocan maksud tuh ini granola, kok bilangnya oatmeal. Itu lupa. Nah ini area westernnya nih Bobers. Tuh ada makanan-makanan bule dari sosis, ada beef bacon sama hash brown juga. Cuma nggak ada pasta sih, tapi oke lah ya, yang lainnya masih banyak pilihannya. Tuh egg stationnya juga lengkap Bobers. Dan ini udah dimasakin nih telur urak-arik sama telur ceploknya juga udah jadi. Cuma ini telur ceploknya tuh setengah matang semua. Nah, bisa sih request matang bisa. Cuma Bocan gak ambil karena pilihan menunya tuh udah banyak banget. Jadi Bobers bisa ciriin ya, kalau misalnya suami tuh sampai ngambil telur ceplok, itu artinya menunya kurang banyak. Bukan kurang banyak, itu artinya menunya nggak cocok buat Bocan, buat keluarga Bocan. Jadi suami masih ngambil telur ceplok. Tapi kalau suami nggak ngambil telur ceplok berarti udah cukup terpuaskan sama menu-menu yang ada. Nah ini Bobers lihat makanan Bocan banyak banget ya. Tuh ada ketoprak, itu ketopraknya porsi mini ya, cukup lah buat coba-cobain, kalau kurang tinggal nambah. Terus juga ini ada ketan hitam, ini beneran chefnya enak banget masaknya, salam buat chefnya, pokoknya makanannya enak-enak. Ketupat Padangnya juga enak Bobers, bumbunya aduh, ini Bocan ngambil ketupatnya tuh cuma sepotong doang karena pengen nyobain, karena pengen tahu kan rasanya. Nah ini ketopraknya nih, suami tuh requestnya sedang, tapi itu ketopraknya pedes banget. Kalau buat Bocan sih enak, kalau buat suami kepedesan. Dan abis sarapan
Ini masih hujan, tapi anak-anak minta main ke kids clubnya, jadi ya udah deh kita ke kids club aja. Kalau ke kids clubnya itu nggak perlu reservasi, tapi yang pertama datang itu yang pertama keluar. Jadi kayaknya cuma dibatasin sejam, tapi itu tergantung okupansinya sih, pas lagi rame atau enggak. Nah ini kalau masuk ke kids club kita harus pakai kaos kaki. Bocah tuh nggak pernah inget bawa kaos kaki kalau pas mau ke hotel gitu kan. Jadi nambah aja kaos kaki baru ya, tiap main ke kids club nambah kaos kaki baru. Pasti ibu-ibu yang lain juga sama nih kayak bocah nih, lupa bawa kaos kaki, nambah kaos kaki terus kan. Nah ini kids clubnya sih nggak terlalu gede ya Bobors, ini bukan kids club sih, lebih ke playground kali ya. Terus ini permainannya juga cukup banyak Bobors, jadi ada perosotan, ada mandi bola, terus Bobors juga bisa main PS gitu. Dan di sana tuh ada toiletnya, jadi kalau misalnya anak-anak mau ke kamar mandi kita nggak perlu capek-capek ke kamar dulu. Dan sekian review Doubletree Jakarta dari Bocan. Abis ini Bocan mau pulang dulu Bobors, mau istirahat. Dan berikutnya kita akan review hotel-hotel yang ada di Bandung. Tungguin video Bocan berikutnya. Terima kasih Bobors sudah nonton. Dadah.